Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah ketika dia memandang wajahmu, ternyata kau mempunyai sesuatu yang dia rindukan. Ya, ataupun kalau mau dibilang mungkin saat ini dia merindukan akan dirimu, ya, dimana dia banyak melamun, ya, saya merasakan energinya seperti gitu, ataupun berimajinasi kau ada di sampingnya. Wow, kira-kira bagaimana ya, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk memberikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kamu, dimana ini energinya juga bisa vice versa, terbolak terbalik saat dia menatapmu, ya, ataupun membayangkanmu, ya, ada kerinduan. Dan apa yang terjadi bisa juga kamu yang merindukannya ya. Oke, kita lihat. Oke, membayangkan wajahmu. Wow, dia hanya bisa menatapmu dari kejauhan ya. Ada Knight of Wands ya. Dia melihat kamu begitu gagah, begitu cantik, begitu mempesona, kuat, strong, karirmu hebat ya. Kamu mandiri. Dia bisa apa gitu. Ini ada orang baru juga, saya merasakan energinya seperti gitu. Dia ingin kamu bersamamu gitu ya, ataupun mungkin ini kalau di dirimu ya energinya ya kamu ingin bersamanya, tetapi kok susah gitu. Dia merasa bahwa kamu tuh kok susah didekati, susah dicari moodnya gitu ya. Kadang-kadang merespon, kadang-kadang cuek, sehingga dia merasa bahwa oke deh kalau gitu kamu gak respon saya, kayaknya kamu gak suka. Ya sudah, saya hanya bisa mengagumimu dari kejauhan, hanya bisa memandangimu dari kejauhan, mungkin dari sosial media kamu, ataupun ya hanya bisa tersipu malu, seolah-olah tidak memperhatikan padahal sebenarnya memperhatikan. Berikutnya ada Nine of Pentacles ya. Ada beberapa yang merasa bahwa apakah saya kurang ganteng, apakah saya kurang cantik, apakah saya kurang kaya sehingga kamu tidak melirikku ya. Dimana dia membayangi wajahmu ada di sampingnya, bersamanya, memberikan kesejukan. Ataupun mungkin kondisinya ya ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, sehingga dia tidak memberanikan diri. Ataupun mungkin kalian sudah putus ya. Karena bicara tentang membayangkan berarti di sini tidak bersamamu saat ini. Entah orang baru, karena energinya tinggi nih di sini, ada orang baru ataupun mantan ya. Ada yang bilang, Kak Ica jangan bicara mantan dong, mantan udah buang ke laut. Ya udah, buang aja ke laut untuk dirimu. Ini untuk orang-orang di sana yang masih merindukan mantannya ya.
Kalau kamu tidak merindukan mantanmu, berarti readingan ini bukan untukmu gitu energinya, karena saya mengambil energi yang paling besar dari tema kita ya. Jadi seperti gitu, dia merasa bahwa kamu tuh sosok yang tenang, sosok yang menyendiri, sosok yang agak susah ditebak, sosok yang nggak merepotkan orang, sosok yang misterius ya. Kamu nggak pelit. Ada beberapa yang hanya memanfaatkan juga sih. Saya merasakan di sini energinya. Tetapi dia tahu bahwa, oh kamu tuh pintar gitu. Kamu tuh memberi, tetapi nggak bodoh. Saya manfaatkan kamu, tetapi kamu tahu kamu bisa tegas untuk memberikan perlindungan untuk dirimu. Di mana ya tadi, kamu sudah tahu bahwa oh orang ini jahat, saya harus jauh. Di mana ada penyesalan dalam diri. Kenapa ya? Saya bisa dibaca ya. Kenapa ya dia lebih pintar dari saya ya? Kenapa ya dramaku bisa terbongkar ya? Nah ini ada seperti gitu. Tetapi saat ini dia merasa bahwa hidupmu jauh lebih baik dari dirinya, dimana waktu bersamanya ya tidak sebaik sekarang gitu. Ya, kamu tuh orangnya pembawaannya tenang, malas urus orang lain, malas kepo urusan masalah orang lain ya, nggak peduli. Ada playing victim di sini, saya merasakan energinya di situ. Kalau bicara tentang mantan ya, dimana dia juga emosi. Ada beberapa yang emosi ya, karena kamu sekarang terlihat baik-baik saja dan cuek di atas penderitaanmu. Ya, kalau kita bicara mantan ini ada konflik ya. Ya putus karena ada konflik atau ada masalah. Karena energi yang paling tinggi kalau bicara tentang mantan dengan orang baru, energi yang paling tinggi mantan gitu. Makanya saya mengambil ya tetap nanti saya readingkan untuk yang yang orang baru ya. Tetapi di sini energi mantan karena keluarnya mantan, di mana kamu ada sakit hati, di mana ada kekecewaan juga. Tetapi kamu seolah-olah ya sudah, saya menerima keadaanku, saya menerima takdirku ya. Jadi dia merasa bahwa saya memandangi wajahmu ini bikin emosi gitu. Tetapi ada kerinduan juga. Jadi dia bingung ya, bercampur gitu. Walaupun saya emosi, tapi saya tahu saya salah gitu. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan kepada kamu itu salah. Sudah menyakitimu, tapi kamu tuh tetap masih bisa memaafkannya. Yang mana mungkin dia berpikir bahwa, oke, kalau kita marah-marah, saya akan membencimu seumur hidupku. Tapi ternyata kamu memberikan pembelajaran buat dirinya, di mana, oke, saya harus ikhlas menerima. Saya harus ikhlas untuk bisa memaafkan. Dari situ dia sadar bahwa ternyata kamu orang-orang yang betul-betul tulus, kamu adalah orang-orang yang betul-betul beretika, dan orang-orang yang kalau mau dibilang akhlaknya tinggi gitu. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, malah kamu lebih banyak memaafkan. Di situ dia tertampar. Karena apa? Dulu dia merasa bahwa ini orang nih pasti jahat gitu. Kamu pasti kalau saya bilang A, kamu juga balik. Kalau saya marah kamu gitu ya, saya bilang A, kamu balas B. Ya C D E F G, karena nggak mau kalah. Nih orang kan ada sifat-sifat narsistik ya, yang mana mau menang sendiri, tidak mau dikatakan salah. Jadi kamu tuh kayak oke, saya salah, semuanya saya salah, oke ya, saya nggak terlalu, ya sudah, kamu mau cerita semua ke orang lain terserah. Jadi kamu tuh nggak peduli, sampai dia capek sendiri untuk memberikan penjelasan pembenaran kepada orang-orang, yang mana orang-orang akhirnya seolah-olah tidak peduli juga dengan pembenaran pembelaan dia. Akhirnya dia malu sendiri. Terbongkar semua ya drama-dramanya, yang mana menyudutkanmu, dan orang-orang tidak peduli dengan itu. Dimana ya dia mencari pembelaan pembenaran untuk bisa up, ternyata malah jatuh. Kamulah yang lebih bersinar saat ini, dimana orang-orang pro kepada kamu, lebih fokus kepada kamu. Dia merasa juga bahwa kamu sekarang sudah jauh lebih baik, mungkin ada pasanganmu ya, ataupun mungkin kondisinya kamu dikelilingi orang-orang yang memang membuatmu bahagia ya. Banyak pembelajaran yang dia dapatkan ya. Kalau orang baru di sini dia merasa bahwa kamu sekarang nih, ada beberapa yang mungkin ya orang baru mau mendekati kamu, entah kamu mungkin sudah janda, duda, ataupun mungkin masih jomblo, tetapi dia tahu bahwa oh sekarang kamu nih orangnya humble tapi susah didekati, banyak duit, mencintai diri sendiri. Saya susah untuk bisa dapat kamu. Kenapa? Karena kamu orangnya nggak kesepian. Jadi kalau saya ngerayu-rayu itu kayak macam seolah-olah kamu tuh kayak gombal. Saya nggak butuh rayuanmu, saya butuh bukti cinta gitu. Jadi dia merasa bahwa nih orang ini nggak bisa dirayu-rayu. Karena ada beberapa juga yang hanya mau datang rayu-rayu doang untuk ya datang persinggahan
karena sepi gitu kan. Ada beberapa seperti gitu, karena nafsu gitu kan. Tetapi ternyata kamu tidak seperti begitu. Kamu orangnya tidak gampangan, walaupun kelihatan humble, kelihatan bisa didekati dan mau welcome terhadap siapapun, tetapi kamu bukan orang yang gampangan. Kamu punya karisma tersendiri, sehingga itu membuat dia stres ya. Gimana ya untuk bisa mendapatkan dia, karena ada beberapa juga yang niat jahat ya, mau memanfaatkan, tapi ternyata kamu tuh susah untuk dimanfaatkan, walaupun mungkin kamu empatinya tinggi. Page of Cups ya, dia merasa ya hanya bisa membuatmu sebagai orang yang berarti di hatinya, dalam artian ya diingat gitu, dia kagum pada dirimu, walaupun mungkin hidupnya sekarang berantakan ya. Entah ini mantanmu, entah ini orang baru, ya dia memang banyak masalah. Berantakan ini bukan berantakan dalam artian apa, tetapi mungkin masalah ekonomi, hutang, terus juga masalah ya hati, ribet. Paling utama adalah masalah karir, ya keuangan juga. Sehingga ya dia merasa bahwa kalau saya punya hutang, bagaimana saya bisa bahagiakan dia? Ya, karena ada beberapa juga yang punya hutang, tetapi ataupun melihat kamu up ya, dia mau datang untuk mengatasnamakan cinta, tetapi ternyata kamu sudah tahu bahwa orang ini hanya palsu, dimana ya mau pinjam duit ya. Ataupun mungkin orang mantan ini dia mau datang kembali karena memang dia sudah terpuruk, tapi kamu tidak mau menerimanya kembali, seolah-olah kamu memberikan jarak. Saya sudah memaafkan tapi saya memberikan jarak. Nah ini ya, ini bisa juga di kamu, kalau kamu yang kalau kamu yang naif ya, kamu ingin kembali padanya, tapi dia oke, saya sudah memaafkan tapi saya nggak mau bersamamu. Karena ada beberapa yang saya merasakan di sini energinya sudah berpisah ya, kalau seandainya sudah nikah tapi belum bercerai secara negara. Jadi hubungan digantung, tetapi ya dia tetap happy, atau kamu yang tetap happy. Kalau seandainya kamu korban ya, kamu yang tetap happy. Ini kan kita bicara tentang dia tidak bisa menggapaimu, atau kamu tidak bisa menggapainya. Jadi kamu menyesuaikan saja sesuai dengan energimu saat ini. Di manakah itu ya? Eight of Swords, dia merasa berdosa ya, ataupun ada penyesalan dalam diri, yang mana kok hidup saya begini ya, kok hidup saya tidak bisa memperjuangkan cinta. Karena ada beberapa juga yang putus karena ya tadi ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, yang mana akhirnya dia menyesal karena telah meninggalkanmu demi orang lain, ataupun karena keegoisan dia atau mengikuti kata orang ya. Jadi stres aja karena batinnya tidak nyaman. Dia maunya ke kamu tapi ternyata raganya bersama yang lain, karena ada yang menikah dengan yang lain ya. Dimana ya mungkin ada perbedaan kasta, agama, keuangan, akhirnya dia memilih orang lain. Ternyata orang itu tidak sesuai dengan hatinya, kamulah yang terbaik dari yang terbaik. Dia membandingkan kamu dengan diri pasangannya saat ini. Ternyata kamulah yang terbaik, walaupun mungkin kondisinya pada saat bersamamu dia tidak menghargaimu ataupun banyak masalah, tetapi dari situ dia tahu bahwa oh ternyata kamu masih lebih baik gitu. Dari orang-orang yang saya temui saat ini yang toksik, yang hanya drama. Ini ada juga orang-orang yang sadar akan cinta sejati, cinta yang tulus. Karena sudah berpisah. Pada saat masih bersama, sama-sama toksik, sama-sama egois. Tetapi pada saat sudah berpisah, akhirnya sadar bahwa oh ternyata cinta sejati itu ada. Dimana kamulah yang terbaik dari yang terbaik. Dimana dulu saya tidak menghargaimu, dimana dulu saya menyanyiakan kamu, sekarang saya menyesal. Ini bisa juga terjadi di dirimu, dimana kamu kemarin menganggap bahwa dirinya itu orang yang jahat, tapi pada saat kamu terkoneksi dengan orang-orang yang lain di luar sana yang lebih jahat, baru kamu tahu bahwa ternyata cinta dia tulus. Dia berbuat marah, dia overprotective adalah bukti cintanya kepada aku. Yang mana dulu saya tidak menghargainya, yang dulu saya malah menghujatnya, yang mana dulu saya tidak memprioritaskannya, dan akhirnya sekarang saya malah dicuekin sama orang-orang yang saya sayangi. Artinya ada karma juga di sini. Dan dari situ akhirnya kalau seandainya ini energi di kamu, ya kamu menyadari bahwa dirinya adalah cinta sejatimu, dimana dia ada cinta yang memberikan cinta yang tulus untukmu. Ya ada penyesalan di sini, tetapi di sini dia tetap harus berjuang, harus tetap up. Kalaupun mungkin kamu mau menerima cintanya kembali, dia akan senang. Ya, ada beberapa orang-orang yang mau memanfaatkan tetapi tidak bisa ya. Ya, dia mundur karena dia tahu bahwa kamu orang yang sulit ya. Ada juga orang yang kagum kepadamu, dia ingin bersamamu, tapi kalau memang kamu tidak menginginkan ya sudah nggak apa-apa. Jadi banyak orang-orang yang hanya bisa membayangkan raut wajahmu atau dirimu ada di sampingnya, walaupun mungkin kondisinya kamu tidak bersamanya.
ya. Ini juga ada sahabatmu yang mana mungkin sekarang dia mempunyai masalah, saya merasakan energinya dia ingin teman curhat, tapi karena mungkin kamu jauh atau mungkin karena kamu sudah mempunyai kesibukan yang lain sehingga tidak bisa ketemu, ya. Dia mungkin punya masalah keluarga yang ya mungkin selama ini kamu adalah orang-orang yang bisa mendengar curhatannya, yang selalu ada untuknya, sekarang nggak ada lagi. Karena mungkin sudah beda kota, beda negara, ataupun mungkin ya kesibukan masing-masing. Seperti gitu ya. Jadi ya ini orang banyak belajar dari dirimu, dari ketulusanmu, pemaafanmu, kerendahan hatimu, dan keikhlasanmu. Seperti gitu ya. Jadi ketika dia memandang wajahmu ada amarah dan ada rasa malu ya, terhadap dirinya sendiri yang mana telah menyakitimu selama ini. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate untukmu ya. Kita lihat lagi untuk koneksi dari inisial dan zodiaknya. Kita ke inisial dulu. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan T, A, K, C, M, J, I, S, J, O, W, H, E, G, N, B, K, F, D, V, dan L. Jadi untuk koneksi dari inisial di sini kamu terkoneksi dengan T, A, K, C, M, J, I, S, J, O, J-nya double energinya up, O, W, H, E, G, N, B, K, F, D, V, dan L ya. Oke, semoga resonate untukmu. Kita lanjut lagi dengan koneksi dari zodiak ya. Kita ke zodiaknya. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada Virgo, Aquarius, ada Taurus, Leo, Gemini, Libra, ada juga Pisces, Cancer, Sagittarius, dan ada bintang Capricorn. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Virgo, Aquarius, Taurus, Leo, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Sagittarius, dan Capricorn. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.